kebanyakan dahulu kala menyatakan kebenaran ilmunya. Orang awam yang menerima belum mempunyai pemahaman. Akhirnya salah, Pak. Di dalam cerita akhirnya dimanipulasi. Di dalam film, karena namanya film supaya disenangi, di dalam film saya Siti Jenar dibu. Nah, itu hanya kiasan Bapak Ibu. Maksudnya Sunan Kalijaga itu kan walinya Allah. Sunan Kalijaga itu kan kekasihnya Allah. Apakah mungkin menumpahkan darah? Tidak mungkin Bapak Ibu. Sesama wali. Yang ada hanya kasih sah. Nah, itu kiasan, gambaran saja. Maksudnya seperti apa sih? Kalau kamu ingin memiliki ilmu seperti Syekh Siti Jenar, matikan wujud keakuan dirimu ini loh. Oleh sebab itu di film yang dibunuh siapa? Wujud keakuan diri. Oleh sebab itu setelah dikubur, jasadnya Syekh Siti Jenar mengeluarkan wangi semerbak yang luar biasa. Artinya apa? Setelah kita mampu mematikan wujud keakuan diri, disitulah tubuh keringat Rasulullah seperti parfum Bapak Ibu. Keringatnya Rasul itu dibasuh para sahabat, disimpan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak hilang bau harumnya. Orang yang sudah mengamalkan ilmu ketuhanan, mohon maaf, ketika berpulang ke rahmatullah, baunya harum Bapak Ibu. Kalau yang tidak mengamalkan 2 hari sudah bau bu. Karena yang meninggal bukan yang meninggal siapa? Karena dikatakan di dalam hadis Nabi, barang siapa tidak mengenal Tuhannya, manusia itu bagaikan hewan. Karena kenapa bagaikan hewan? Barang siapa tidak mengenal Tuhannya, perilaku, tingkah, tabiat, perbuatannya seperti perbuatan hewan dan setan Bapak Ibu. Kalau marah ada yang namanya kesetanan. Ya. Kalau orang korupsi ngalah-ngalahkan, serakahnya mengalahkan hewan. Kenapa? Hewan tidak bisa makan aspal. Kalau orang jangankan aspal, besi, semen dimakan. Saking rakusnya. Ya Allah, ya Rabbi. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita memahami ilmu seperti ini, ilmu mengenal diri sebelum menzikirkan yang punya diri, artinya apa sih Bapak Ibu? Yang diharapkan zikir ini kan mampu menenangkan kita. Mampu menenangkan karena apa? Kita esa dengan Tuhan Esa itu tidak terpisah tapi tidak bersah, karena muhit Tuhan maha meliputi. Kenapa? Kalau kita bilang Tuhan ada di dalam diri kita, itu syirik Bapak Ibu. Tidak boleh. Karena Tuhan tidak boleh ditempatkan. Tuhan maha besar. Tidak boleh ditempatkan. Kalau disyariatkan terkadang, mohon maaf, kalau mau khusyuk seakan-akan bayangkan Tuhan ada di depanmu. Lah kok dibayang-bayangkan toh Tuhan? Ya Allah, kok ditempat-tempatkan? Berarti Tuhan lebih kecil dari tempat itu. Tuhan meliputi seluruh yang ada di alam semesta ini. Maha besar Bapak Ibu. Yang kita harapkan setelah mengenal ilmu ini, bahwa kita harus menjaga rahasia Tuhan yang tersimpan di dalam insan kamil moka. Menyimpan artinya kita menanggung amanah dari Tuhan.
Oleh sebab itu kita tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan di dalam hidup kita. Sudah nyata, mohon maaf, umpamanya seperti ini. Kalau nyata, ya, kalam itu milik Tuhan, nyata, sempurna di zohirnya mulut kita, artinya mulut kita dilarang mengatakan yang bisa menyakiti dilarang menyakiti orang dengan kata-kata, dilarang mencela orang dengan kata-kata, dilarang memfitnah orang dengan kata-kata, gibah apalagi, berbohong apalagi. Oleh sebab itu sering kita diingatkan jangan sekali-kali berjanji kepada seseorang ketika kita tidak mampu menjalankan janji itu. Lebih baik, lebih afdal katakanlah insya Allah. Okay? Dan itu harus menjadi cermin seorang hukoma. Hukoma itu artinya lebih baik diam daripada menyakiti hati. Diam aja kita. Banyak berdiamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu perhatikan para waliullah itu. Dicelakah, dicacikah, dipitnahkah, apakah? Mereka hanya diam, bukan membenci Bapak Ibu, tapi memahami bahwa orang itu tadi pemahamannya masih belum luas, tetap kasih sayang. Ya? Kalau kita nggak paham ilmu ini, sedikit aja salah kata, sebulan nggak teguran Bapak Ibu. Artinya ketika kita meniti ilmu ketuhanan yang difokuskan kepada kolbu kita, Bapak Ibu, karena itu sangat penting, ya. Karena kita sudah menanggung rahasia Tuhan, ya, di dalam diri kita. Kita adakah tiada? Tiada. Artinya kalau sudah tiada, orang yang sudah hukoma, ahli hikmah atau ilmu ma'rifah, dia sudah tidak mencari kesenangan di luar daripada dirinya. Ya. Kalau sendiri merasa kesepian, lalu mencari hiburan, ya. Lalu keliling-keliling, healing-healing kemana-mana. Artinya belum merasakan, belum menyaksikan hadirnya Tuhan bersama kita. Adakah yang paling nikmat selain bersama Tuhan, Bapak Ibu? Saya pengen tanya. Bahwa dikatakan bahwa surga yang nyata di dunia ialah ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan. Bertemu melalui apa? Melalui mata hati. Yang dilihat apa? Yang dilihat zatnya. Inilah Bu, ke diri Bu, ke dalam. Ayo, ruh kita punya. Ini zatnya Tuhan. Sifat menggerakkan. Ini bukankah sifat Tuhan toh Bapak Ibu? Ya Allah, ini bergerakkan nih. Bukan kita tidak bisa Bapak Ibu. Oleh sebab itu para wali puncaknya tadi saya katakan, Datuk Sanggil itu kalau sudah mengatakan aku ini Allah, merupakan ilmu wujudnya Allah, beliau hilang Bapak Ibu, raib. Karena apa? Sudah digulung selama hidup, belum meninggal, digulung dengan nur cahaya, maka jernih orang itu. Sebetulnya tidak kemana-mana Bapak Ibu. Umpamanya duduk seperti ini, ya. Ketika kita menjalankan zikir kofi ini tadi, zikir kofi seperti apa, Guru? Caranya, Bapak Ibu punya rasa? Punya. Rasa itu untuk merasakan. Yang dirasakan apa? Napas Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita fokus ke napas, rasa merasakan. Rasa karena dikatakan Rasul supaya ingat jati dirinya, dia disuruh mengikuti gerak keluar masuk dan rasa dan hakikat daripada napas itu sendiri supaya sadar, supaya kembali ke jati diri. Maksudnya kan seperti itu. Kalau di awalnya dilapaskan, Allah, itu untuk di awal saja. Setelah itu tidak boleh dilapaskan.
Karena tanpa dilapaskan sudah berlafaz. Tinggal kita merasakan. Dengan apa guru? Dengan duduk, dengan berjalan, sambil nyemprot, sambil nanam, sambil masak. Boleh. Ya? Kalau saya lagi haid seperti apa guru? Kemarin yang ada yang tanya. Yo boleh. Namanya zikir kofi. Hubungannya dengan ruha. Yang tidak boleh ketika haid apa Bapak Ibu? Sholat 5. Itu tidak boleh. Hubungannya dengan syariat atau badan jasmani. Ibadah apapun yang hubungannya dengan badan jasmani ya tidak boleh dikerjakan. Pegang Al-Quran ya tidak boleh. Baca Al-Quran tidak boleh. Ya, paham ya? Tapi zikir kofinya harus tetap jalan, tidak boleh berhenti. Ya. Oleh sebab itu kalau orang belum mempunyai amalan seperti ini, mohon maaf, namanya Kalimantan ya Bapak Ibu. Terkadang ada orang yang iseng-iseng. Biasanya orang wanita ketika haid karena tidak mempunyai amalan, ketika haid dia tidak ada ibadah sama sekali, kosong. Disitulah gampang masuk yang namanya sihir, guna-guna, santet, teluh, ilmu hitam. Karena merasa kosong. Karena mereka taunya kalau lagi halangan tidak boleh mengerjakan ibadah apa? Maka yang kofi itu harus terus, tidak boleh berhenti. Karena tidak ada hubungannya dengan jasmani atau jasad Bapak Ibu. Supaya menyala terus nur yang namanya cahaya. Ya. Oleh sebab itu ini kita sampaikan supaya kita hidup ini tidak sia-sia ibadah. Karena kalau tidak paham hakikat zikir, kasihan ketika kita mencintai zikir yang dilapaskan selama bertahun-tahun, nyatanya tidak mendapatkan tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika kita sudah paham, kewajiban kita menjaga amanah dari Tuhan. Amanahnya yang mana Bapak Ibu tadi? Jasad, batang, tubuh yang dikatakan insan kamil muka. Kalau jasad ini dijaga, yang punya pasti sayang, yang punya pasti senang. Kalau sudah sayang, kalau sudah senang, itulah dikatakan Tuhan ridho dengan kita. Artinya ridho apa? Tangan kita jaga daripada perbuatan maksiat, ya. Jangan, tidak boleh kita mentang-mentang menjadi suami lalu ada masalah mudah memukul istri, ya. Ini tidak boleh. Ini tangannya siapa Bapak Ibu? Tangan kita kah? Milik Tuhan. Milik Tuhan. Wong kita bikin tidak mampu. Siapa yang bikin Bapak Ibu? Bukan. Yang membikin Tuhan di alam kesuci. Dikatakan alam kesucian itu tempatnya di rahim selama 9 bulan 10 hari. Tugas ayah dan ibu hanya menyatukan air rasa. Nyatanya Bapak Ibu bisa menyatukan air rasa ya karena Allah. Oleh sebab itu ini pesan nggih, khususnya saya pribadi. Umumnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Berarti kan mengingatkan diri saya pribadi. Mudah-mudahan ya Allah jangan sekali-kali kita punya tangan, kita punya kaki untuk menyakiti anak dan istri jangan Bapak Ibu. Berat nanti. Ini pinjaman. Oleh sebab itu di Al-Quran dikatakan setiap anggota tubuh nanti akan bersaksi kepada Tuhan. Kalau kita masih melanggar, artinya kita Islamnya indanas. Dikatakan Islam tetapi masih di sisi manusia, bukan indallah. Belum diakui keislaman kita di sisinya
Allah, karena kita masih rancak, masih sering melanggar perintah Tuhan. Nah, mengatakan beriman, membaca Al-Quran, nyatanya ilmunya tidak diamalkan. Yaitu sama saja kita menginjak-injak Al-Quran. Habis membaca diinjak. Membaca itu kiasannya Tuhan menasihati kita, Bapak Ibu. Al-Quran itu dari awal sampai akhir yang diceritakan pengalaman umat yang terdahulu supaya kita tidak mengulangi lagi, Bapak Ibu. Nih umatnya Nabi Musa bisa dibinasakan itu kenapa? Ya karena durhaka sama Tuhan, sama nabinya, ya diingatkan tapi tidak ada yang mengikuti nasihat, akhirnya dibinasa. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Masuk kita mau mengulangi lagi. Nah, artinya kita dikatakan umat yang termasuk dalam golongan yang celah. Hati-hati, nggih. Karena ini kewajiban saya. Karena di sini duduknya saya seperti orang tua yang menasihati anaknya. Jangan sekali-kali karena pertanggungjawabannya berat. Bagaimana mau sampai kepada Tuhan kalau perilaku kita seperti hewan? Sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit menyakiti. Berarti kita seperti singa yang menjadi raja di hutan. Itu kan nggak ada aturannya, Bapak Ibu. Nah, kita seperti itu, jangan seperti itu. Punya istri harus dihormat, punya istri harus dimuliakan, punya istri harus dijaga, punya istri harus diselamatkan. Ini untuk kaum laki-laki atau bapak-bapak saja, sebagai pemimpin berat, bukan hanya nafkah zahir, bukan hanya nafkah batin, tapi keselamatan istri dan anak harus diupayakan. Nah, kalau kita sebagai kepala rumah tangga tidak bisa selamat, bagaimana menyelamatkan keluarga kita? Hidup nih kita seperti balon di atas duri loh, Bapak Ibu. Artinya apa? Rawan sewaktu-waktu bisa artinya apa? Sewaktu-waktu kita berpulang ke rahmatullah, yang kita bawa apa, Bapak Ibu? Kan tadi saya katakan jasad batang tubuh yang dikatakan insan ini kan pinjaman. Biasanya seperti ini loh, Bapak Ibu. Kalau kita mau jalan ke Banjarmasin, kalau tidak punya mobil kan kita setidaknya rental mobil. Rental itu kalau keluar dari rentalan mulus, pulang harus mulus. Kalau sampai gores, baret, atau sampai rusak, pertanggungjawabannya berat. Oleh sebab itu kita yang sadar ini mobil rentalan biasanya kan dijaga. Itu ada lubang dihindari. Bagaimana supaya tidak lecet? Karena merasa ini titik rentalan. Nah, tubuh ini, jasad ini pinjaman, Bapak Ibu, bukan milik kita. Masa ya dipakai maksiat? Itu yang menjadikan Allah murka kepada kita. Banyak orang syariat tapi setiap hari juga maksiat. Banyak orang syariat tapi tabiatnya seperti hewan, tabiatnya seperti syaitan. Rebutan tanah sampai bunuh-bunuhan. Saudara jadi musuh. Gara-gara harta benda pecah kekeluargaan. Artinya tidak paham bahwa semua ini titipan. Kan seperti itu. Inilah dasar daripada mengenal diri untuk supaya selamat jalannya harus berhati-hati, Bapak Ibu.
Oleh sebab itu panakan kan Rasul pesannya seperti itu. Ya, maka tadi saya katakan lagi, kalau kita sudah bisa menjaga jasad batang tubuh ini, jangan melakukan maksiat. Al-Quran kan banyak larangannya Bapak Ibu, lebih dari 100. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencegah, tidak boleh berkhianat, tidak boleh menyakiti. Nah, kita baca Al-Quran tapi setiap hari dilanggar terus. Terus sholatnya tujuannya apa? Belajar agama tujuannya apa? Kan kan seperti itu Bapak Ibu. Ini perlu saya sampaikan karena terkadang yang datang ke majelis, duduk di majelis belajar ilmu ketuhanan belum paham. Kenapa belajar seperti ini? Supaya ngerti, supaya hati-hati setelah pulang dari majelis bisa menjaga diri. Gitu loh maksudnya. Kayak apa ya? Supaya Tuhan ini ridho sama saya. Ya dijalani perintahnya, dijauhi larangan. Sederhana, simple. Kalau diuji harus sabar. Kalau sabar, maka kemudahan di baliknya. Diuji kan sebentar toh Bapak Ibu. Orang kalau Allah sudah ridho, hidup kita nyaman, hidup kita tentram. Artinya apa? Tidak ada ketakutan. Sering kali saya ulang dan ulang, kenapa? Supaya kuat keimanan yang duduk di majelis ini, bahwa rezeki yang pertama apa Bapak Ibu? Sering saya sampaikan supaya hafal, rezeki itu seperti apa? Yang pertama, rezeki itu tidak tertukar. Yakin Bapak Ibu? Nah, artinya kalau tidak tertukar, walaupun kita di ujung gunung ibaratnya, kalau rezeki hari itu untuk kita, maka akan melalui ikhtiar atau tidak melalui ikhtiar itu tergantung dari makom Nah, ada yang makomnya ikhtiar, berarti harus bekerja. Yang makomnya didatangi rezeki karena sudah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu. Karena dunia melayani para walinya Allah. Kalau kita belum makomnya di situ ya tidak boleh. Kalau ikhtiar ya harus tetap kerja. Ya. Yang pertama tidak tertukar. Yang kedua, rezeki sudah artinya pasti cukup untuk kita. Artinya seperti ini saya sampaikan supaya ketika kita hidup tidak di dalam ketakutan. Kalau kita takut rezeki artinya kita menghina Orang yang takut rezeki artinya belajar agamanya harus rajin lah. Takut berarti menyepelekan Tuhan. Sudah diberi perjanjian setelah lahir, nanti rezekimu saya cukupi sampai engkau pulang kembali. Tapi kenapa kok seret rezeki saya guru? Kok susah rezeki saya? Karena kita berlari menjauh dari Tuhan. Itu kita ditegur Bapak Ibu. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.